Aku bukan tentara, jadi aku nggak bisa bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara untuk menjaga dan mempertahankan bangsa Indonesia. Bela negara tidak selalu dilakukan melalui perang, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Melalui tindakan sederhana tersebut, kita turut menjaga persatuan dan mencerminkan rasa cinta terhadap tanah air. Selamat datang di program Berita Crazy News. Di era modern seperti sekarang, bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata atau ikut perang. Bela negara juga dapat dilakukan melalui sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, menjaga lingkungan, dan bijak menggunakan media sosial. Namun, sayangnya masih banyak perilaku masyarakat yang justru bertentangan dengan nilai bela negara. Dalam laporan kali ini, kami akan membahas 3 kasus yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, mulai dari praktik joki UTBK, kebiasaan membuang sampah sembarangan, hingga penyebaran hoax di media sosial. Berikut laporan selengkapnya. Seorang siswa kedapatan menggunakan ponsel saat ujian berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mencari jawaban dengan bantuan AI. Ia memilih jalan pintas demi mendapatkan nilai tinggi tanpa mengandalkan kemampuannya sendiri. Perilaku ini menunjukkan rendahnya sikap jujur dalam dunia pendidikan. Menyontek mungkin terlihat sebagai pelanggaran kecil, namun jika dibiarkan, budaya curang dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih serius. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus joki UTBK yang viral di media sosial. Universitas Negeri Jakarta menjadi salah satu tempat penyelenggaraan UTBK SNBT. Total 35.000 lebih peserta yang mengikuti ujian. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 33.000 peserta. Sayangnya, di sesi pertama ujian ditemukan kecurangan peserta UTBK 2026 dari Sulawesi Barat. Ada 2 modus kecurangan, yakni joki dan penggunaan alat bantu dengar. Pihak Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa baru beri tindakan tegas kepada peserta yang curang. Yang pasti peserta yang... Sebagai informasi, tadi panitia juga melaporkan kepada kami ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan, sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama, dengan keyakinan penuh, dengan upaya yang telah disiapkan. Saya yakin kalau percaya pada kemampuan diri sendiri, pada akhirnya bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi, kebiasaan kecil yang dianggap sepele ternyata dapat menimbulkan dampak besar bagi lingkungan. Fenomena membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Aparat Kelurahan Melong yang mendapat informasi soal warga yang membuang sampah sembarangan kemudian mendatangi warga yang disebut memberi izin atau memfasilitasi aksi buang sampah ke Sungai Citopeng. Dari keterangan warga, sampah yang dibuang bukan dari sampah warga setempat, melainkan dari warga di wilayah yang bertetanggaan dengan RW setempat. Langkah selanjutnya, warga dan jajaran personel Satgas Citarum Harum serta jajaran kelurahan bersama-sama membersihkan tumpukan sampah yang berada di aliran Sungai Citopeng.
Guru itu beban negara. Parah banget. Iya lagi. Serius gak sih ini tuh? Nggak tau ya, coba kamu lihat. Oke, bentar ya. Coba kirim ke grup ini aja. Guru itu beban negara. Hoax video viral Sri Mulyani sebut guru beban negara. Suaranya patah-patah. Viral di media sosial cuplikan video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan guru sebagai beban negara. Salah satunya diunggah oleh akun TikTok Sais pada Senin, 18 Agustus 2025. Selain akun itu, video serupa juga tersebar di Instagram dan X. Guru itu beban negara. Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara. Video tersebut adalah hasil defake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu, jelasnya. Lantas seperti apa pernyataan Sri Mulyani yang benar? Pada pidatonya saat Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Sri Mulyani memang menyinggung soal gaji guru dan dosen. Namun bukan seperti yang ada di video yang viral itu. Bendahara negara bilang, negara masih menghadapi tantangan dalam memberikan gaji guru dan dosen dalam jumlah yang layak. Alhasil isu gaji guru dan dosen yang tidak layak kerap dikeluhkan masyarakat dan memunculkan stigma profesi yang mulia ini tidak dihargai oleh negara. Dari ketiga kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa bela negara dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bersikap jujur, menjaga lingkungan, hingga bijak menggunakan sosial media. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga oleh sikap dan perilaku masyarakat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.